kasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita percaya ada kasih Tuhan di tempat ini, ada hadirat Tuhan di tempat ini, dan kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita mau datang ke bawah kakinya, kita mau datang ke hadiratnya, kita mau berikan hati kita, penyembahan kita, pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk bersuka cita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Coba katakan kami bermandangkan bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Dia hadir di tempat ini.
kirinya, dia Alfa dan dia adalah Omega juga. Katakan kepada kanan kirinya, dia Alfa dan dia adalah Omega. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia yang menjadi yang awal dan dia juga yang menjadi yang akhir. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar, karena ada Yesus
memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita ucapkan syukur kita kepada Dia, karena Dia yang sudah menjadikan kita baru, Dia yang sudah melayakan setiap hidup kita, bahkan Dia yang sudah menebus setiap kita. Kita yang bukan siapa-siapa dijadikan Dia berharga, dan kita yang bukan apa-apa dijadikan spesial di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Yes Tuhan, urusan-Mu milikku, kasih-Mu Tuhan.
kembali. Menjemput setiap kami anak-Mu yang setia, yang taat melakukan firman-Mu. Memang tidak gampang Yesus, ikut Engkau banyak tantangan pergumulan harus kami hadapi. Memang Kau berfirman dalam Matius 6 ayat 24, ikut Yesus pikul salib dan penyangkal diri. Ada harga yang harus kami bayar. Dan Kau sendiri berfirman dalam Matius 20 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Untuk masuk keselamatan memang butuh pengorbanan salib Yesus Engkau sendiri. Sesuai dengan firman-Mu, karena penyaliban Yesus, karena pengorbanan Tuhan, karena kelahiran, karena kematian dan kebangkitan, dan Yesus naik ke surga akan datang kembali. Kami diselamatkan Tuhan. Tanpa karya Tuhan kami binasa, hancur, tidak ada kebaktian, tidak ada ibadah seperti pagi. Kami tidak bisa menerima pekerjaan Tuhan, tidak ada jalan keselamatan, tidak ada pintu surga tanpa karya yang agung dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat menghargai akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena suatu hari kelak usia kami akan selesai di dunia ini. Dunia akan lenyap. Semua kami kerjakan di dunia ini semua akan berhenti, Bapak. Sebagai contoh konkret, 2023 sudah tidak akan terulang lagi. Minggu depan bulan Januari 2024 juga tidak akan terulang lagi. Minggu depan kami sudah memasuki di bulan yang kedua, Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan pengertian buat kami. Selagi Kau berikan kami nafas, kami sehat, supaya kami mau setia akan Kau, ikutan Kau dengan sungguh-sungguh. Supaya kami setiap kesempatan nafas yang Kau berikan kami, setiap saat kami bisa bernafas, kami sehat. Supaya hidup ini memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Itu waktunya sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami lapar hauskan firman-Mu. Kami butuh kehadiran Yesus. Engkau jamah setiap kami anak-Mu yang hadir. Kau sudah menyertai perjalanan hamba-Mu dari Jakarta, Jember kurang lebih 1000 km, Bapak. Tanpa pimpinan Tuhan, kami tidak kuat, tidak bisa. Tapi karena Yesus-Ku yang dahsyat, kami hadir pagi, semoga anugerah-Mu. Bersama seluruh jemaat-Mu hadir pagi, semoga anugerah Tuhan. Biar setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami, kami tidak mau sia-siakan kesempatan anugerah Tuhan. Kami mau pergunakan waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Maka anak-Mu Santi, baik singer semua, baik pemusik semua, anak-Mu hadir tidak satu terkecuali. Semua Kau lawan dan Kau berkati Bapa. Setiap usaha pekerjaan kami sesuai dengan firman-Mu dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8 tidak sia-sia. Seluruh baliklah kami ada catatan di dalam kitab kehidupan, catatan emas Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, semua diperhitungkan sama Tuhan dan Tuhan memberkati. Terima kasih, ampuni segala dosa, segala kekurangan dan tidak berkenan, ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun hidup kami supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih berfirman Bapa. Kami siap duduk diam untuk dengar firman. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara semua saya cintai. Haleluya, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua, saudara-saudara saya, kakak, adik, semua di salam hormat dari keluarga saya, termasuk Kodi yang saya jatuh kemarin. Ada Yakob pulang di Jember. Kalau tidak pulang, Yakob nanti salam. Kalau Tuhan izinkan minggu depan ya. Dan minggu depan kalau Bapak Ibu bisa hadir jam 11 ya, semoga tadi saya dengan Cini ya, itu Eva juga. Minggu depan tuh jam 11 tadi ya, ada ibadah pemberkatan nikah ya, sakramen pernikahan itu pemberkatan nikah, dan saya sudah melaksanakan sering ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang saya cintai adalah yang berkaitan sakral itu selalu informasi kepada kami, pada adik saya, pada saya, supaya saya bisa sama-sama kita melayani suami dan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan sebagai saya sebagai seorang hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dari sejak kecil, papi mami saya lantik saya jadi hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, saudara-saudara ya, jemaat-jemaat Kristus yang saya cintai,
Kalau ada petunjuk apakah saya cinta, saya dari dulu memang itu kembali. Dari Bapak tahu waktu saya masih muda bersyukur terus sampai sekarang. Makanya selalu saya kontakkan, saya bersyukur karena cintanya. Para Bapak di surga Tuhan seperti Yesus kan suara Yesus. Ke rumah Petrus tuh mertuanya sakit, datang ke Lazarus di Betani. Supaya dalam rangka apa? Supaya semua jemaat pelayan itu baik, rohani sehat, jasmani sehat. Puji Tuhan, saya sendiri sudah jadi hamba Tuhan, selalu dipilih sama Tuhan. Dan bosan-bosannya 2-3 minggu lalu saya ke Jember kan, Natal, balik lagi Jakarta, balik lagi tanggal 7 Januari. Nah, sekarang saya balik lagi. Saya sampai minggu depan saya masih di sini, karena dalam pekerjaan Tuhan. Jakarta, Jember udah kayak terbang itu aja saya. Ketara, jasmani capek memang. Tapi karena Tuhan Yesus berkuat buat kita semua. Oke, karena itu Bapak Ibu jangan kalah saya. Jauh saya dari Jakarta. Jadi Bapak Ibu semangat. Kalau saya sedih semangat, Bapak Ibu semangat mulai Tuhan. Jadi contoh, saya sebagai contoh juga buat Bapak Ibu. Ayah kok tuh setia, rajin saya berikan firman di YouTube. Gak pernah absen ya. Tidak tahu pagi malam. Bapak Ibu lihat kesetiaannya. Saya melihat seseorang itu dari kesetiaan, konsisten, seperti Yesus setia. Tanpa kesetiaan, dari Yesus lahir, dari kematian, nggak ada kebangkitan, nggak ada ke surga. Yesus dia waktu janji mulai ke surga, Yohanes 14, jangan terharu, percaya kepadaku, seperti kepada Allah kan Yesus Allah. Supaya nanti kalau aku datang kembali sudah akan tempat bagimu. Kalau aku ada, kamu juga ada. Berarti setia Yesus. Loh, kenapa kok Yesus dia Bapak Ibu udah setia? Wah, saya sendiri kan ditunjuk sebagai ketua Dewan Penasihat salah satu sekolah tinggi itu di Jakarta ini. Hamba Tuhan masih muda-muda, saya memberikan nasihat, termasuk di gereja yang tetap yang makam. Karena saya termasuk salah satu bagian dari pendeta yang cukup senior. Usia saya 67-68. Dan pekerjaan Tuhan 62 tahun, 5 tahun sudah dididik oleh papi saya. Kalau saya pulang dari dulu pasti, kalau saya pulang pasti disupport sama papi saya. Setia papi, oleh karena itu saya Bapak Ibu setia sama Tuhan Yesus. Jangan pindah-pindah gereja. Dan kemarin saya ulang tahun gereja pelayanan kami di Jakarta. Saya minta dia setia, jangan pindah-pindah gereja. Baca di Lukas pasal 10. Tidak boleh pindah-pindah rumah. Sekali Bapak Ibu tetapkan di sini setia. Dengan catatan kami menggembalakan dengan benar ya. Kecuali kalau ajaran sesat, ajaran setan keluar Bapak Ibu. Kalau ajaran benar sesuai firman Tuhan, apalagi visi. Saya datangkan visi menjadi serupa dengan Kristus. Ini visi yang sempurna. Sempurna nggak ada lagi. Sentralnya Tuhan Yesus. Bukan visi yang wah aku menjadi kaya. No. Kalau sampai gereja punya visi, saya tidak menjelekkan. Tapi Bapak Ibu bisa mengukur rohani. Kaya jasmani tidak membawa ke surga. Tapi kalau membawa ke surga, serupa dengan Kristus. Serupa dengan manusia, bisa masuk? Nggak bisa. Serupa dengan siapa? Kan kita tiga pribadi sih. Pribadi kita, nomor 1 Tuhan Yesus, ketiga setan, kedua kita ini. Serupa dengan manusia. Kalau tidak serupa dengan Yesus, kedagingan manusia. Serupa dengan ketiga iblis, waduh, tambah lagi tidak bisa. Jadi serupa dengan Kristus. Makanya Bapak Ibu perlu datang ke kebaktian supaya hari-hari kita dapat kekuatan. Makin hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dengar firman Allah, makanya Bapak Ibu kalau dengar firman Allah harus dilakukan Bapak Ibu. Loh, saya jadi pelaku firman. Saudara lihat tadi kesetiaan saya. Salah satu bukti setia. Saudara setia. Terus, tidak pernah saya minta uang. Tidak pernah saya lakukan perbuatan-perbuatan itu. No, tidak ada. Tidak ada. Kemarin pada waktu saya rapat di lingkungan PBTAD saya datang. Tidak boleh ada perbuatan jahat. Oh, udah ada saudara. Bisa dicek. Di organisasi saya, pendetaan saya, di antara teman pendeta, respect sama pada saya. Sampai saya ditunjuk Ketua Dewan Penasihat Sekolah Tinggi Julia Harapan Baru Indonesia. Kalau tidak bagus, kalian bisa tunjuk Ketua Dewan Penasihat. Kan betul saya menegur kalau ada hamba-hamba yang kurang. Saya betul memberi nasihat. Ayo ikut Bapak kita Yesus ini. Termasuk Bapak Ibu. Saya supaya suatu hari kelak dunia akan selesai dengan Bapak Ibu.
Seperti contoh 2023 sudah kita lewati, tidak akan terulang lagi sampai selamanya. Tidak akan mungkin keluar lagi 2023. Contoh Januari sebentar lagi, minggu depan sudah bulan Februari, tidak terulang lagi. Kalau jam minggu depan Januari itu adalah mau buka, mau ngomong ke seluruh dunia, ayo kembali lagi ke Januari, tidak bisa sudah. Waktu berjalan terus. Berarti kesimpulannya sama, kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan Bapak Ibu catat ya, setiap firman yang saya sampaikan, contoh visi Tuhan Kristus, supaya mendorong Bapak Ibu bersama saya. Kita kan anak-anak ini, anak Bapak kita Yesus, bersama adik saya, kakak saya, seluruh sama-sama nyantolnya kenceng sama Tuhan, saudara. So, ingat, gak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan kita, gak ada, hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Kalau bukan kepada Tuhan aja juga gak ada. Dan ingat saudara, masuk surga itu gak banyak. Buktinya aja 12 murid Yesus, satu jadi pengkhianat. Untung si Petrus ini, Petrus juga pengkhianat pertama waktu dia menyangkal. Untung dia bertobat. Kalau tidak bertobat, udah layak saudara. Banyak, dan Yesus muridnya cuma 12, dah banyak. Habis itu 70 dia panggil. Baru berkembang karena kuasa Roh Kudus bekerja. Tapi itu belum banyak, termasuk pendeta. Dan semua pendeta bukan juru selamat. Saya bukan juru selamat. Organisasi gereja juga bukan juru selamat. Gereja tetap bukan juru selamat. GBI semua gereja bukan juru selamat. Di surga nggak ada organisasi. Sentralnya kita datang di bukan organisasi gereja, tapi kita datang kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu harus punya pandangan sekolah firman Tuhan. Pagi ini saya mau sampaikan tentang kasih agape dari Tuhan Yesus, supaya Bapak betul cinta Tuhan. Kalau udah Tuhan cinta kepada kita, saya Bapak, waktu berjalan terus. Bapak jangan sia-siakan waktu. Udah waktunya minggu, harinya Tuhan, udah tutup yang lain. Ayo beri waktu buat Tuhan. Tuhan catat di dalam kitab firman dicatat. Siapa-siapa supaya hidup kita suatu hari kalau Tuhan panggil. Yesus datang, bangkit surga. Bangkit, masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau tidak, orang yang di luar Kristus atau Kristen yang tidak bertobat akan mati selama-lamanya dalam kebangkitan. Mari, saya masih mau nyanyi ya begini. Saya tadi malam saya ngomong kepada anak kita, saya masih mau nyanyi cintanya Yesus amat heran ya, yang mendorong kita bersama cinta sama Tuhan. Cintanya Yesus ada mungkin musik. Nah, saya mau nyanyi lagi karena saya memang hobi penyanyi saudara ya. Jadi saya diciptakan Tuhan nyanyi. Kalau saya YouTube itu kan selalu main gitar, saya nyanyi terus buat Tuhan. Karena saking cintanya saya kepada Tuhan Yesus, supaya kita ingat cinta Tuhan Yesus itu. Cuma sekarang saya ada sedikit batuk karena waktu kemarin ada cuma saya ngasih kacang isinya madu. Enak banget ya Pak Pendeta. So saya dikasih apa lagi ya? Saya kalau udah makannya enak itu lupa sudah. Makan baru enak. Udah itulah manusia daging. Udah tau enak, udah jaga-jaga. Udah di sini gatal di sini. Tapi pujian yang penting saya nggak demam. Tapi semangat saya untuk cinta Tuhan Yesus. Biarpun saya kondisi batuk dari Jakarta sebagai bukti tanggung jawab cinta kepada datang pulang Jember karena kelahiran saya di tempat ini. Saya cinta kepada Tuhan, cinta kepada jemaat. Kasihan adik saya masuk ditinggal sendiri pelayanan. Karena di dalam struktur organisasi saudara tidak bisa dipegang orang. Presiden tidak bisa kalau presiden tanpa menteri, nggak bisa. Jadi bersama-sama, termasuk gereja tidak ada arti kalau nggak ada jemaat. Saya mau khotbah sama siapa? Tuhan Yesus makanya panggil 12 murid. Nggak diam-diam Yesus panggil 12. Yesus tidak panggil. Nah, sama dengan kita kebersamaan gotong royong. Jadi ya kakak saya penggembalaan, saudara tahu ya penggembalaan kakak saya gembala, saya wakil adik saya bersama adik saya. Jadi 3. Nah kalau di Serahal nggak bisa karena penggembalaan di Malang. Ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, ayo kita sama-sama bergotong royong layani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi gedung gereja bagus seperti ini, kita ada kontrak dan sudah. Dulu kontrak ada 5 tahun. Tapi papi berdoa puasa dulu, akhirnya pas dapat berkat dari Tuhan bersama saya. Ya, ada yang memberkati. Nah,
Atau dibeli, saudara, beli. Saya juga ada nama saya, kakak saya, keluarga. Jadi ini bukan nama gereja, ini sertifikat, bukan nama gereja, tapi nama keluarga untuk Tuhan Yesus, diperuntukkan untuk rumah Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau menyanyi sama-sama, cintanya Yesus amat heran, cintanya Yesus. Setelah kita bangkitkan, amin. Cintanya Yesus amat heran, amin, amin. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, milik Tuhan. Kita yang cinta Yesus, Yesus tahu lihat hati Bapak Ibu. Benar gak heran? Heran. Saya dipelihara sama Tuhan. Setiap Yesus kan ikuti pribadi masing-masing cinta sama Tuhan. Saya cinta banget sama Tuhan, mau mati buat Kristus saya. Tapi kalau Tuhan izinkan, saya bilang berkali-kali ya, kalau Tuhan berkenan, saya tidak mau mengalami kematian Tuhan. Saya berikan umur panjang sampai Yesus datang. Mau rapture saya. Supaya apa? Supaya saya memberikan kekuatan firman Allah, menjadi contoh teladan buat jemaat, menjadi figur buat istri, buat anak, buat keluarga, buat teman-teman, buat siapa-siapa saya. Pada waktu minggu lalu saya menghadiri ada orang meninggal, memberikan nasihat orang saya tidak kenal. Ada keluarga Buddha, keluarga yang ya saudara kita ya, seperti itu. Saya beritakan tuh cinta, ada tertulis saya dapat dari gereja mana, dari mana-mana. Kemarin saya travel pulang ke sini, saya beritahu cintanya kepada Tuhan Yesus. Tapi hidup saya harus benar saya cinta Tuhan. Hidup saya tak berfirman, betul-betul. Supaya apa? Suatu hari kelak masuk surga, saudara. Kalau udah masuk, kamu masuk mana? Masuk neraka. Aduh ngeri Bapak Ibu, udah ngeri masuk surga. Jangankan di saudara datang kuburan yang ngeri, masuk ke laut aja kita ngeri. Kita mau senangi bahagia bersama Yesus. Cinta Yesus luar biasa. Mari kita mau buka firman Tuhan. Tuhan berkati Yogi, nanti musik semua. Kita ingat cintanya Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan Yesus. Main musik untuk Tuhan Yesus. Saya datang ke kantor, datang Bapak Ibu dikir untuk Tuhan Yesus. Ini perintah Tuhan. Kita lakukan setia sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak jumpa Tuhan Yesus, ketemu dengan setan. Orang-orang itu. Jadi orang dunia seperti Yudas Iskariot. Kasihan Yudas Iskariot. Kata firman Tuhan di Markus 14. Celaka orang itu kata Yesus. Lebih bagus tidak dilahirkan. Yesus ngomong itu. Beda dengan Petrus puji sama Tuhan. Tapi Yudas Iskariot binasa ngeri saudara. Mari kita buka firman Tuhan tentang kasih dari Tuhan yang luar biasa baik Yesus itu. Maka saya kalau baca Alkitab ya, puluhan kali saya dari kejadian saya bilang, tidak pernah bosan Bang, tidak pernah bosan. Nangis saya kalau baca Alkitab di kamar saya sendiri. Aduh Tuhan, saya berimajinasi foto sama Tuhan. Baik foto Yesus ya. Mari kita buka firman Tuhan. Markus pasal 5 tentang kasih agape dari Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan itu cintanya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pada murid-murid yang lalu, 2000 tahun yang lalu, bahkan dari 6000 tahun yang lalu waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, sampai saat ini ya, cintanya Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Mari kita buka firman Allah, Injil Markus pasal 5. Puji Tuhan, saya tadi pagi saya dapat nilai, saya bergumul, saya pernah ini tidak tidur. Kenapa? Saya sendiri firman
merenungkan firman Tuhan, Tuhan tanya sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dan tidur saya, tapi Tuhan berikan kekuatan. Yang penting tidak sakit, saya semangat saya melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya ngomong sama Tuhan, mari kita bangkit berdiri, semangat kita baca firman Allah. Markus pasal 5, kita bangkit berdiri, kita membaca ayat 21 sampai cukup panjang dulu ya. Ini karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri, baca Markus pasal 5 ayat 21 dan seterusnya sampai ayat 41. 3, 2, 1. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu menemui dia sudah dia berada di tepi danau. Orang berbondong-bondong, coba dari dulu sudah berbondong-bondong datang kepada Yesus. Setiap dengar berita Yesus, wah datang semua. Jadi kalau Bapak Ibu dan berbondong-bondong datang perugi besar, kan orang datang kepada Yesus menjadi mujizat. Coba kita perhatikan berikut. Ayo kita baca ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan di dekatnya. Ada seseorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua hartanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus dia menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menentang ke dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu banyak ayah dan ibu dan anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar itu. 40 hari yang terakhir. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talita kumi, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Amin. Silakan Bapak. Cukup panjang, tapi supaya Bapak bisa mengerti kebaikan dari Yesus, cinta, agama dan tertulis siapapun. Kalau sudah lihat ini tepi danau, puji Tuhan saya sudah 62 kali ke istana. Tahu danau mana? Itu danau Galilea. Di sana itu ada istilah ya, danau Galilea, danau Tiberias sama, danau Genesaret sama. Kalau Alkitab yang jangan lama lagi, Kinerit sama, gak beda. Dulu saya pikir kok beda nih. Waktu saya ke Israel, saya tanya, ternyata sama. Ada di dalam, jadi Tuhan ada di sini pelayanan Tuhan itu. Selain ke Yerusalem, yang paling lama itu di daerah danau Galilea, karena di sana pemandangan bagus, ada laut, danau, banyak pemandangan. Misalnya 3 tahun, karena itu
itu Yerusalem. Di tempat-tempat Tuhan lakukan mujizat-mujizat pertolongan Tuhan itu banyak. Kita tahu Tuhan ada mujizat di sini. Perhatikan saudara. Peristiwa besar Tuhan datang, atau orang berbondong-bondong. Yairus itu kepala rumah ibadat itu sinagog. Sinagog itu dulu zaman dulu gereja milik orang Yahudi. Yahudi berikan gereja namanya sinagog. Orang Yahudi sudah, kalau kita pergi ke Israel ada dua jenis. Jadi Yahudi itu sebetulnya itu agamanya aja. Bangsanya nama Israel. Jangan sampai saudara salah kaprah. Ada orang bilang banyak itu bangsa Yahudi. Yahudi itu agamanya, agama Kristen, tapi itu bangsa Indonesia. Bangsanya Israel, orang-orangnya orang Yahudi. Dan bangsa itu berpecah dua. Ada utara, ada selatan. Dulu sekali sudah bangsa itu jadi satu. Tapi karena sejak Raja Sulaiman punya anak namanya Rehabeam, ya ikutin suara jemaat-jemaat tua-tua, pakai dia cara otoriter dengan cara kekerasan. Terus ada muridnya dari Salomo namanya Yerobeam. Wah, jadi hati semua, ini kesempatan buat aku ambil alih jadi raja. Dia pecah jadi dua, utara selatan. Utara itu ada 10 suku, selatan cuma 2 suku, Yehuda sama Ibrani. Yesus keturunan dari Daud dari suku Yehuda. Makanya Yahudi kebanyakan yang hidup saat ini dari suku Yehuda. Jadi Yehuda itu namanya merujuk ke Yahudi. Jadi biar jelas ya. Nah, Tuhan melayani di sini, tahu-tahu didatangi orang-orang, anakku hampir mati. Perhatikan semua. Ini buktinya saya, di luar Yesus tidak ada harapan. Buktinya ada. Perhatikan semua. Ada 2 peristiwa. Satu, ada Yairus perempuan. Kenapa kok perempuan? Tidak laki. Karena punya hati rohani. Hati rohani itu sebagai gereja Tuhan. Kita ini sebagai gereja Tuhan. Di luar Yesus, perhatikan baik-baik. Ada kematian, ada kehancuran, ada kegagalan. Sebelum ketemu Yesus, karena Yairus bilang hampir mati di luar Yesus. Bersama dengan Yesus, baru ada kehidupan. Termasuk ini. 12 tahun perempuan dari darah. Saudara baca di sini. Udah berulang-ulang pakai dokter, udah habis banyak, duit banyak. Gak ada harapan, tapi keadaan makin parah. Ini perhatian Bapak, ini membuat kita ayo sama-sama setia sama Tuhan. Gak ada kerugian saudara. Saudara penyemplung kolektor itu kan bayar, bukan ya? Silakan bebas, mau cemplung gak cemplungkan, bukan pas mutlak. Dah. Tapi buat kita rasa cinta, termasuk perpuluhan, rasa cinta saya kepada takut firman. Tapi banyak manusia itu sudah ada bandel, termasuk pendeta juga, datang kepada firman berani, ribut, seperti itu Wario, sinode itu, Wario itu datang pendeta. Dari contoh teladan, pantesan ada teman saya pernah saya cintai, wah kok menjadi orang Kristen, bahaya, tidak benar. Harusnya benar sudah. Jadi contoh teladan, makanya Bapak Ibu betul-betul saya minta supaya kita di luar jadi teladan loh. Seperti saya ingin jadi teladan. Bapak Ibu bisa tegur saya kalau saya tidak jadi teladan. Tegur saya, ayo kok dari jalan, ayo dalam apa? Saya ingin menjadi teladan betul, sama-sama ikut Yesus. Saya mencintai Tuhan Yesus, mencintai Bapak Ibu. Saya bersyukur, saya doa, saya mohon maaf, tidak pernah saya minta pinjam dana saudara. Tapi saya memberi berkat pada orang banyak. Sungguh. Saya aja punya jemaat tadi saya bagi pada diri saya. Nanti kalau pasca mungkin saya bagi Bapak satu-satu minyak gorengnya. Karena saya ada jemaat di Jakarta, saya baru doakan dia bikin pabrik minyak goreng yang premium, yang nomor 1. Jakarta itu cuma saya. CP6. Jadi kalau digoreng itu 4-5 kali tidak hitam. Kalau Bapak Ibu minyak goreng biasa itu CP9, CP10. Jadi begitu bisa menyebut batu segala macam. Nanti mungkin pas sekali saya mau bagi satu-satu sebagai bukti cinta Tuhan. Ayo saudara, karena Tuhan itu baik, Yesus itu luar biasa. Harus setiap kita mengalami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma diam. Jangan. Saya pernah khotbah kali. Jangan jadi jemaat yang nganggur, diam-diam. Jangan.
harus kita aktif seperti kemarin Natal. Puji Tuhan, saya senang aktif. Iya, sih kan luar biasa ini. Pelayanan kemarin saya ada ibadah WPT, saya dikirim video, wah senang saya. Karena saya ada, kemarin saya khotbah juga di Jakarta. Setelah saya mau pulang, tapi karena saya ada kebaktian juga saya di sana, ada khotbah saya di situ, nggak bisa pulang. Jadi mari berbuat ke Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi Tuhan berikan, pokoknya apa yang kita kerjakan pada Tuhan Yesus Bapak. Saya kalau dapat Tuhan Yesus, saya ngapain capek-capek saya punya jemaat di Jakarta. Jemaat saya orang yang sangat diberkati. Malah dari jemaat saya ditunjuk hukumnya ketua IKN, tahu kan, Ibu Kota Nusantara. Jadi hasil doa yang saya sampaikan, minta Pak Pendeta, tolong Pak, berapa ini calon-calonnya ketua Pak, dari aspek hukumnya Pak, supaya saya bisa tunjuk itu. Saya doa jadi tunjuk dia doa. Yang lain enggak, padahal ada banyak orang hebat ya. Ini terbukti nyata bahwa Yesus yang saya sembah itu Yesus yang hidup. Saya selalu minta Tuhan kesehatan, dan saya kalau doa Bapak Ibu supaya berkati rumah tangga berkati. Karena saya sendiri diberkati sama Tuhan, tidak pernah kekurangan saya diberkati. Ada saya nggak perlu sebut namanya, ada Bapak Ibu yang kurang dana untuk datang pas saya pasti ngasih. Saya ada bohong. Sungguh, karena saya diberkati sama Tuhan. Yang berlimpah. Kenapa? Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Seperti saya naik pesawat, aku merawat sini, naik pesawat saya tinggi. Tuhan itu udah rentang saya, udah rentang. Tapi saya mau beri berkat ya. Ada jemaat-jemaat yang ya, saya kenal pendeta kekurangan dan WA saya doa dulu sama Tuhan. Tuhan berkenan dan kasih. Kalau Tuhan berkenan, saya transfer. Saya tanya nomor dan Bapak, saya transfer. Sumpah, Tuhan terima kasih Pak Pendeta. Saya jadi berkat, jadi karena saya dalam YouTube itu kan berbuat kasih bukan cuma omong. Ada bukti, termasuk Bapak Ibu. Cinta Tuhan harus ada bukti konkret, bukan cuma just lip service. No, Tuhan mau perbuatan kita, perilaku Yesus. Yesus bukan ngomong, no, datang Yesus, datang loh. Waktu dia ngomong Yairus, amin. Dalam perjalanan, waktu Yesus cegat sama perempuan dari darah. Tahu karena imannya ini saudara. Perempuan dari darah punya iman. Dia pegang jamah jubahnya. Berarti Bapak Ibu harus ikut Yesus punya iman. Termasuk anak Yairus itu hampir mati, tapi aku percaya mau ngomong toh sembuh anakku. Tapi Tuhan mau datang. Termasuk perempuan dari darah, dia melanggar iman, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Demikian Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan. Dan lihat saudara, anak Yairus tersungkur sama Tuhan. Jadi apa maksudnya? Bapak Ibu harus datang rendah hati sama Tuhan. Rendah hati. Saya kalau sembahyang saudara di kamar, saya taruh kepala dalam bilang rendah hati sama Tuhan. Takut hormat sama karena Tuhan yang punya nyawanya. Yang punya hidup itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan dia ambil nyawa selesai saudara. Ya kena COVID kemarin. Buahnya saya punya teman hamba Tuhan 400 lebih meninggal karena COVID. Tapi Bapak Ibu bisa lolos, bisa sampai detik ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Hargai kasih yang Tuhan. Jadi betul Pak, respon kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Yesus, setia gereja, selain setia rajin pelayanan. Ini rumah Tuhan, rumah milik Tuhan, rumah milik kita bersama. Dan cari jiwa buat Tuhan, bangku-bangku kosong. Saya merindu nanti saudara. Saya malah mau datangin nanti ini beberapa hamba Tuhan ya di Jember ini saudara. Dan mati sama laki, kalau laki saya perempuan daerah. Saya mati sama laki. Tujuannya apa? Saya undang nanti khotbah di sini, jemaatnya, supaya nanti yang lain bisa lihat itu. Bu, saya kan ada gereja. Saya ngomong karena saya udah usia senior saya. Saya ingin membuka pandangan rohani. Gereja itu milik Tuhan Yesus, bukan organisasi. Supaya jelas ya. Bukan organisasi yang ada yang kita tunjukkan kepada saya. Organisasi gereja yang selamat yang lain sama. Tidak ada. Pendeta bukan juru selamat. Mari bergandingan tangan bersatu supaya berkat. Ya, Tuhan Yesus ajak waktu Yairus itu kebersamaan. Ayat berikutnya, karena saya tidak lama sebentar lagi saya pertemuan suci. Di sini bacakan saudara. Waktu di Markus pasal 5, Tuhan mengajak siapa tuh? Hanya orang-orang tertentu dia sama Tuhan. Ya. Markus pasal 5. Coba di situ ayat 40.
Tetapi mereka menetapkan dia, maka disuruhnya seorang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu bersama. Jadi Yesus mau kebersamaan. Jemaat gereja secinta, ayo kita bersama-sama semangat pandang Tuhan Yesus. Gereja kita ini, saudara, gereja bukan baru, saudara, lama di gereja ini, puluhan tahun. Alun papi saya itu melayani Tuhan 71 tahun. Cerita kepada saya juga, papi melayani Tuhan dari 1940, masih remaja. 46 baru diangkat PTP, pendeta pembantu. 46. 52 gabung di Kebis, gereja Bethel Eagles. Dari dulu setia melayani Tuhan. 57, 56 waktu saya lahir 56, sama pendeta Van Heesen dari Belanda datang di Unang, yang sudah pendeta-pendeta lama. Ayo dengan pelajaran tabrak itu 57 mendirikan gereja Bethel. Jadi almarhum papi saya salah satu founder dari gereja Bethel. Kemarin saya waktu rapat dari itu, mereka ada saksi, iya Om Rahmat itu apalagi Jember, ini foundernya dari almarhum papi yang saya cintai, mendirikan di Jember, termasuk buka cabang Jawa. Dulu Jember ini GBT terbesar. Karena apa? Banyak cabangnya. Rambi Puji, Ambulu, Kanisa, Balung, Tanggul, Bencolo itu, Puncak, kalau Suso itu dulu kan saya mungkin ada yang ingat. Kalau Suso, Pak Koyanbu Kilipus, yang jadi mantunya almarhum sekarang, ya, di Purwokerto itu dulu bangunan di sini. Termasuk Pak Niko, termasuk Pak Betani, Pak Alis Abraham almarhum dulu main trompet, main bass. Pak Susilo, wah saudara tidak tahu karena saya anaknya sendiri. Saya 60-an, udah tahu sekolah minggu saya. Ingat betul main bass ini. Tahun 65 itu Pak Alis Abraham main trompet sama main bass. Makanya dia mau KKR dulu waktu zaman adik saya main bass itu, ada fotonya. Dia tidak mau KKR di gereja lain. Jadi Bapak Ibu bangga punya gereja sini, gereja aman. Dulu di Kulon Pasar Pak, di awal-awalnya. Habis itu kontrak ke 5 tahun. Puji Tuhan ada berkat Tuhan ini sampai detik itu. Setia. Ayo saudara. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu setia sama Tuhan. Kita setia pandang Tuhan Yesus. Karena suatu hari kalau sangkala berbunyi, saudara, supaya nama kita tertulis. Jangan sampai nanti nama tidak tertulis. Baca Lukas 10, sebentar kita masuk di dalam doa. Injil Lukas pasal 10, supaya nama tertulis di dalam kitab firman. Lukas 10 ayat 20, sebentar kita masuk di dalam doa. Karena sebentar perjalanan kudus. Injil Lukas pasal 10 ayat 20, sama-sama kita baca. Lukas 10 ayat 20, 3, 2, 1. Namun demikian, jangan kamu bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Terdaftar. Jangan sampai nanti tidak terdaftar. Kok tidak terdaftar, saudara? Mau kemana pertanyaan saya? Waduh, jangan di neraka, waduh, surga. Tapi ke surga tidak hanya cukup percaya, tidak ada yang Alkitab yang percaya dan taat. Baca Yohanes 3:36. Saya terakhir lagi. Yohanes 3:36. Percaya dan taat, ini yang saya tekankan, saudara. Kalau tidak taat, nggak bisa loh. Ini Yesus yang ngomong. Yohanes 3:36. Demikian firman Tuhan ya. Yohanes 3 ayat 36. Kita baca sama. 3, 2, 1. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Tidak taat berarti benar, saudara, masuk akal. Kalau saudara orang Kristen, oh ya saya percaya Yesus, tapi mencuri, membunuh seperti polisi tempo hari, ada pembunuhan tuh, ada pendeta membunuh, berarti tidak taat kepada firman. Masa orang Kristen boleh membunuh? Jangan membunuh, membenci tidak boleh, dendam, dengki, benci tidak boleh, saudara. Tidak boleh cuman kalau saudara benci masa orang, tidak boleh disimpan di hati. Cepat selesaikan. Nah, ngomong semua, Pak mohon maaf saya tidak suka sama Bapak ini, tapi tidak boleh benci. Saya tolong Bapak berubah ya sini, tapi yang penting Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Persoalan itu tidak berubah, urusannya sama Tuhan. Tapi kita plong, jangan benci. Saya itu tidak ada benci sama Anda. Saya ingin damai dengan semua orang. Saya kan kalau saya salah saya minta maaf, bahkan saya perlu saya saja kalau orang Tiongkok. Yang penting kita ada damai. Siap kita Pak, suatu hari Pak. Kalau kita benar kan Yesus lihat, supaya nanti namanya tertulis lulus. Kalau lulus
enak saudara. Di dalam kitab kehidupan, nah sangkakala berbunyi, nama kita ada bersama Yesus. Amin ya. Setelah kita masuk dalam perjamuan suci, silakan musik naik ke depan. Karena setelah kita masuk di dalam doa, yang penting di sini kita baca di sini, kasihnya Tuhan luar biasa. Yang tadi sudah kita baca. Kedua, kita datang pada istilah